Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Wulandari dengan NIM 857389183. Video simulasi pelajaran terpadu di SD. Baik anak-anak, kita akan belajar mata pelajaran PPKN kelas 5 semester 1, tema 4, subtema 4 pembelajaran ke-1. Tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Mari kita simak videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Apakah hari ini kalian siap untuk belajar dan bersemangat untuk belajar? Semoga bersemangat ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pelajaran yang sudah diajarkan pada hari kemarin? Baiklah, sekarang kita akan belajar ya. Tema 4, subtema 1 pembelajaran ke-1. Materi yang kita pelajari adalah tanggung jawab sebagai masyarakat. Ayo kita pelajari di video ini ya. Selamat belajar. Nah, anak-anak, sebelumnya kita akan mengingat kembali ya apa yang dimaksud dengan hak. Hak adalah segala sesuatu yang didapatkan atau diterima oleh setiap orang. Hak juga bisa dikatakan adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang sejak lahir. Nah, selain hak yang kita harus ingat, yaitu tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab adalah segala sesuatu yang harus dilakukan atau dipenuhi. Selain itu, pelaksanaan hak dan kewajiban juga harus seimbang, ya, dan adil. Nah, kita juga akan mengingat kembali apa yang dimaksud dengan tanggung jawab, ya. Tanggung jawab adalah kesadaran dan kemauan untuk menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban dan tugas-tugas, ya. Nah, berikut ini ada macam-macam tanggung jawab, ya. Yang kita miliki adalah satu, tanggung jawab terhadap Tuhan, ya. Kedua, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap siswa atau warga sekolah seperti kalian. Nah, yang keempat, tanggung jawab terhadap keluarga seperti kalian di rumah. Nah, yang kelima, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang keenam, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Perhatian Cak. Kita akan membahas satu persatu dari 6 tanggung jawab tersebut. Ya, yang pertama kita bahas tanggung jawab terhadap Tuhan. Sebagai umat beragama, kita memiliki tanggung jawab yang harus kita penuhi, baik terhadap Tuhan ataupun ciptaan Tuhan yang lainnya. Misalnya, contohnya, ya, satu, beribadah yang wajib kita lakukan, ya. Dua, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, berbuat kebaikan atas nama Tuhan, baik terhadap sesama manusia atau makhluk hidup lainnya serta lingkungannya. Nah, baik anak-anak, kita bahas yang kedua. Nah, macam tanggung jawab yang kedua yaitu tanggung jawab terhadap diri sendiri. Bagaimana itu tanggung jawab terhadap diri sendiri? Ya, bertujuan untuk menjadikan diri sendiri berkembang ke arah yang lebih baik. Contohnya ya, menjaga kesehatan diri. Kedua, merawat kesehatan tubuh. Ketiga, belajar dengan rajin. Yang keempat, serta meningkatkan keterampilan berkarya, memulai bakat dan minat kita, ya. Nah, sekarang bahas yang ketiga. Yang ketiga adalah tanggung jawab sebagai siswa atau warga sekolah, ya, seperti kalian semua di sekolah, ya. Siswa merupakan warga sekolah. Tanggung jawab siswa di sekolah misalnya, ya, satu, menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kedua, menaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang ketiga, menggunakan fasilitas belajar di sekolah dengan baik agar fasilitas belajar bisa digunakan dengan jangka waktu yang lebih panjang. Ya, yang keempat,
Kemudian menjaga kebersihan lingkungan sekolah, misalnya ya dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan serta melaksanakan jadwal piket sesuai dengan yang ada di kelas. Nah, baik anak-anak, yang keempat yaitu tanggung jawab terhadap keluarga. Anak merupakan anggota keluarga yang juga memiliki tanggung jawab, ya. Anak merupakan anggota keluarga yang memiliki tanggung jawab, ya. Satu, tanggung jawab seorang anak misalnya menghormati orang tua, ikut serta merawat kebersihan rumah, ya, serta menjaga nama baik keluarga, yaitu bertindak seperti norma atau hukum yang berlaku sehingga tindakan kita tetap menjaga nama baik keluarga. Nah, yang kelima adalah tanggung jawab terhadap masyarakat, ya. Sebagai anggota masyarakat kita memiliki beberapa kewajiban, ya. Tentunya satu, menjaga kebersihan lingkungan agar lingkungan tetap sehat dan nyaman untuk kita tempati bersama. Yang kedua, mengikuti kegiatan masyarakat seperti gotong royong, kegiatan kerja bakti dan ronda malam, ya. Yang ketiga, hidup rukun dengan tetangga kita dan ikut menciptakan lingkungan yang damai dan aman, ya. Jadi kita tidak berbuat kegaduhan di lingkungan masyarakat, lingkungan sekitar kita, ya. Sehingga tindakan itu tetap, ya, aman. Aktivitas kita dan warga lainnya dapat berjalan dengan lancar. Nah, selanjutnya, meski menciptakan lingkungan yang aman dan damai adalah tanggung jawab warga semua, ya. Namun ada petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap keamanan lingkungan. Ayo kita berlatih menentukan petugas yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan serta alasannya sesuai pada buku tematik tema 4 latihan kelas 5 halaman 31. Nah, di sini ada contoh tabelnya, ya. Ada petugas yang bertanggung jawab atas keamanan lingkungan, salah satunya yaitu petugas Siskamling, ya. Di sini ada petugas Siskamling. Yang kedua adalah polisi. Yang ketiga satpam. Yang keempat adalah babinsa. Nah, di sini alasannya atau kenapa harus petugas itu yang harus menangani, ya. Kita bahas satu persatu tentang petugas Siskamling. Sistem keamanan keliling, ya. Siskamling itu adalah sistem keamanan keliling, ya anak-anak. Nah, atau petugas ronda. Alasannya petugas ini mengantisipasi penanganan masalah yang ditimbulkan oleh gangguan keamanan masyarakat, musibah dan bencana alam. Nah, yang kedua, polisi, ya. Alasannya polisi memiliki tugas menegakkan hukum dan melayani kepentingan masyarakat umum, mencegah tindakan kejahatan, kriminal, dan melindungi masyarakat, ya. Yang ketiganya satpam, ya, atau satuan pengamanan. Satpam itu satuan pengamanan, ya anak-anak. Satpam bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum di lingkungan tertentu, ya. Nah, yang keempat, babinsa. Apa itu babinsa? Bintara Pembina Desa atau TNI AD biasanya yang ditugaskan, ya. Tidak TNI AL, ya, rata-rata TNI AD, Angkatan Darat. Yang bertugas melatih rakyat, memberikan penyuluhan bidang pertahanan keamanan atau hankam, ya, dan mengawasi fasilitas prasarana hankam di desa. Jadi mereka khusus desa, ya. Dan 5, linmas, ya. Apa itu linmas?
pelindungan masyarakat, ya. Bertugas sebagai apa? Alasannya bertugas melaksanakan keamanan bencana, ya. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kegiatan sosial seperti hajatan, ya, atau pasar malam, atau keamanan saat pemilihan umum berlangsung, ya. Atau biasanya kita kenaikan kelas pun ada, ya, diamankan oleh Babinsa, ya. Nah, yang keenam, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, ya, yaitu dapat kita lakukan atau kita laksanakan dengan cara mematuhi hukum yang berlaku. Yang kedua, merawat fasilitas umum. Yang ketiga, mengharumkan nama bangsa dengan mengharumkan nama dengan prestasi-prestasi kita seperti di bidang olahraga ASEAN, ini seperti olahraga seperti itu tingkat kecamatan, tingkat provinsi dan lain sebagainya. Kita harus mengharumkan nama diri kita sendiri dengan sama dengan mengharumkan nama bangsa, ya. Oke, kita sudah selesai pelajaran. Terima kasih sudah menyimak video ini. Baik, semoga apa yang Ibu telah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.